Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Pak. Ya, baik ya. Ya, jadi sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita lanjut absen dulu ya sebelum mulai pelajaran. Siapa? Ari Ramadhani. Ada Ari Ramadhani? Tidak ada, Pak. Kemana? Izin katanya, Pak. Mau izin ya? Acara keluarga. Dimas Hairul Huda, Hadir. Muhammad Zainuddin, Hadir Pak. Satria Budiman, Izin Pak. izin pulang kampung. Ya, gak apa ya, hanya 2 orang saja. Sebelum kita memulai pelajaran ya materi pada hari ini, kita akan mengulas kembali apa yang telah kita dapatkan pada pertemuan sebelumnya ya. Ada yang masih ingat kita membahas tentang apa? Ya, Pak. Ya, Dimas. Kita pertemuan pekan sebelumnya itu membahas tentang niat, Pak. Niat. Ya. Apa yang masih diingat oleh Dimas tentang niat? Seingat saya yang sudah Bapak ajarkan, niat itu adalah datangnya dari hati. Akan tapi niat itu belum bisa disebut sebagai niat apabila tidak dibarengi dengan perbuatan, Pak. Jadi niat itu harus dibarengi dengan perbuatan. Karena kalau tidak dengan perbuatan itu namanya bukan niat, Pak. Ya, bagus. Pak. Ya, niat ya. Niat itu adalah suatu kewajiban sebelum kita melakukan sebuah kegiatan ya. Sebelum melakukan kegiatan pastinya harus diawali dengan niat. Ya, seperti hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Segala suatu perbuatan harus diawali dengan niat. Ya, kemudian kita lanjut pada materi kita yang selanjutnya yaitu tentang toharoh. Ya, toharoh. Dalam bahasa Arabnya tulisannya seperti ini ya. Toharoh. Artinya apa? Bersuci. 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 Ya, toharoh atau bersuci. Ya, yang artinya bersuci. Ya, toharoh ini dari segi istilahnya yaitu berarti membersihkan diri, kemudian pakaian, tempat dan benda-benda lain dari najis dan hadas dengan tata cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Oke. Dalam Islam toharoh ini menjadi 2 bagian. Ya, Saudara Zaid bisa sebutkan? Bisa Pak. Yakni ada 2. Yang pertama lahiriah dan batinnya. Ya, toharoh batin dan toharoh lahir. Ya, yang mana toharoh batin ini adalah membersihkan jiwa dari pengaruh-pengaruh dosa dan juga maksiat. Ya, banyak sekali seperti ria, sombong, dengki, kikir, ujub dan lain sebagainya. Ya, toharoh batin ini membersihkan jiwa kita dari dosa dan juga maksiat tersebut. Kemudian ada toharoh lahir. Ya, toharoh lahir ini adalah toharoh yang dilakukan untuk menghilangkan najis atau hadas yang mengenai tubuh, pakaian atau tempat kita. Ya, itu yang namanya toharoh batin dan juga toharoh lahir. Ya, kemudian toharoh ini hukumnya wajib bagi setiap muslim yang sedang terkena najis ataupun juga hadas. Ya, banyak sekali hadis dan juga dari Al-Quran yang menyebutkan kewajiban dari hukum toharoh ini. Ya, seperti dalam surat Al-Mudaththir ayat 4 yang artinya dan pakaianmu bersihkanlah. Ya, itu perintah untuk membersihkan diri, ya, membersihkan pakaian kita, membersihkan tempat kita dari najis dan juga hadas. Dan juga ada nih dari surat At-Taubah ayat 108. Coba saudara Dimas
Bisa bacakan? Bisa Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La takun fihi abada. Lamasjidun ussisa 'ala at-taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi. Fihi rijalun yuhibbuna an yatahharu. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Yang artinya, janganlah kamu bersembahyang dalam masjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa, sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. Di dalamnya masjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri, dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih. Ya, Allah menyukai orang-orang yang bersih. Ini salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam untuk membersihkan diri kita ya dari hadas dan juga najis ya, baik dari diri kita atau di diri kita ataupun pakaian dan juga tempat. Nah, wajib ya bagi setiap muslim yang terkena najis atau hadas. Ya. Kemudian dalam toharoh ini ya terdapat macam-macamnya alat-alat dalam toharoh ini ya. Ada macam-macam alat toharoh. Macam-macam alat toharoh ya, yaitu yang pertama apa saudara Jai? Air Pak, dan benda-benda selain air. Ya, ada air dan juga benda-benda selain air. Dimas, apa itu benda-benda selain air? Contohnya? Contohnya ada batu ataupun daun Pak. Ya, ataupun daun, bisa tisu ya. Kemudian kita lanjut air ya. Kita menjelaskan air. Air merupakan alat toharoh yang utama. Meskipun demikian, tidak semua air dapat digunakan untuk toharoh. Ya, ada bermacam-macam air ya. Ada 4 macam air, yaitu air mutlak, kemudian mustakmal, musammas, dan juga mutanajis. Ya, yang pertama yaitu air mutlak. Air mutlak ini air yang disucikan. Ya, air ini masih murni dan juga belum tercampur oleh sesuatu apapun dari najis. Contoh air mutlak yaitu air hujan ya. Seperti dalam surat Al-Anfal ayat 11, di situ Allah berfirman ya, Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan setan dan untuk menguatkan hatimu dan memperteguh dengan telapak kakimu ya, surat Al-Anfal ayat 11. Kemudian ada air laut nih ya, seperti sabda Nabi Muhammad SAW, air laut itu suci dan bangkainya halal. Jadi kalau misalkan kita ke pantai dan telah masuk waktunya sholat, jangan bingung bagaimana nih kita wudhu, nggak ada air, padahal ada air laut, yang mana air laut itu suci ya. Kemudian ada nih air dari sumber mata air seperti sumur, kemudian salju, embun, dan air sungai, yang mana yang mana air ini selama tidak berubah warna yang akan tetap suci. Kemudian ada air mustakmal ya. Air mustakmal ini adalah air yang suci tetapi tidak dapat digunakan untuk bersuci. Contohnya apa, Jai? Contohnya air yang telah bercampur teh Pak. Terus ada lagi? Gula, kopi, atau sirup Pak. Ya, jadi walaupun suci tapi tidak untuk mencucikan ya. Walaupun air itu tetap bisa untuk diminum tapi tidak untuk mensucikan, untuk seperti wudhu
ya nggak bisa ya. Kemudian ada air musammas. Air musammas ini adalah air yang dijemur atau yang terkena panas matahari dan disimpan di dalam bejana yang berkarat. Kenapa tidak boleh? Yaitu karena akan mengakibatkan penyakit. Kemudian ada air mutanajis. Air mutanajis ini adalah air yang tercampur dengan najis. Air ini sudah berubah zatnya seperti bau, warna, atau rasa karena tercampur dengan sesuatu yang najis. Air ini tidak boleh digunakan untuk bersuci ataupun dikonsumsi. Ya. Untuk air yang berjumlahnya banyak, bagaimana? Meskipun terkena najis, tetapi tidak menjadikannya najis. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, apabila air itu 2 kulah atau 3, tidaklah najis oleh sesuatu pun. Ada yang tahu berapa itu 2 kulah? Belum Pak. Belum ya? Belum Pak. Ya, 2 kulah itu sekitar 200 liter lebih. Ya, saya pernah membaca ya seperti itulah ya takarannya. Kemudian ada benda-benda selain air. Benda-benda selain air yang dapat digunakan untuk bersuci seperti yang tadi diberikan contohnya ya. Ada tambahan lagi nih seperti kayu ya atau tanah. Tadi kan telah disebutkan ada batu, ada tisu atau daun ya. Kemudian kita masuk ke macam-macam najis dan cara mensucikannya nih. Yang paling penting ya. Menurut istilah syara ya atau ya, kemudian najis itu berarti kotoran yang menghalangi sahnya ibadah, itu najis. Ada persamaan dan juga ada perbedaan antara kata kotor dan juga najis. Coba saudara Dimas bisa sebutkan apa perbedaan dari kotor dan juga najis? Ya baik Pak. Di sini perbedaannya itu kalau kotor itu belum jadi penentu untuk menjadi ibadah itu tidak sah. Sedangkan najis itu sudah pasti menyebabkan ibadah itu tidak sah. Mungkin seperti itu Pak. Ya benar sekali. Walaupun kotor belum tentu najis dan juga belum tentu menyebabkan ibadah kita tidak sah. Akan tapi kalau jika halnya najis pasti sudah kotor dan juga tidak sah jika kita melakukan suatu amal suatu seperti sholat. Kalau misalkan tubuh kita masih terkena najis itu tidak sah. Kemudian kita masuki yaitu secara garis besar ya. Secara garis besar ini najis terbagi menjadi 3. Bisa sebutkan saudara Jainuddin? Baik Pak. Yakni najis terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama najis mukaffafah, kemudian yang kedua najis mutawassithah, dan yang ketiga najis mughalazah. Ya, ada mukaffafah, kemudian Najis mutawassithah, mukaffafah, dan najis mughalazah. Ya, coba saudara Dimas, apa itu najis mukaffafah? Najis mukhafafah itu najis yang ringan Pak. Ya, najis yang ringan, yang berarti najis ini adalah air. Contohnya ya, najis mukaffafah ini berarti najis yang diringankan, yang termasuk najis ini adalah air kencing bayi laki-laki yang berumur di bawah 2 tahun dan belum makan apapun selain ASI. Nah, cara mensucikannya adalah dengan membersihkan air. Ya. Kemudian adapun air kencing anak perempuan bagaimana? Ya, meskipun belum makan apapun harus disiram dengan air yang mengalir sehingga hilang zatnya. Nah, kemudian yang kedua yaitu najis mutawassithah. Ya. Najis mutawassithah ini yaitu najis yang pertengahan. Ya. Artinya najis pertengahan. Nah, najis ini dibagi menjadi 2. Yaitu najis hukmiyah, yaitu yang diyakini adanya tetapi tidak jelas zat, bau dan rasanya. Bagaimana cara mencucikannya? Yaitu disiram dengan air yang mengalir. Kemudian ada yang namanya najis aniyah.
yaitu najis yang masih ada zat, warna, bau ataupun rasa. Kemudian bagaimana cara mencucikannya? Yaitu mencuci hingga menghilang zat, warna, rasa ataupun baunya. Jika warna dan baunya sulit untuk dihilangkan, hal itu dimaafkan. Kemudian yang ketiga, ya, najis mukhallazah, yaitu najis yang berat. Najis ini berasal dari hewan yang dagingnya haram, ya, yang dagingnya haram dimakan. Seperti apa? Anjing dan babi. Bagaimana cara mencucikannya? Ada yang tahu? Saya tahu? Ya Pak, cara untuk mensucikannya adalah dengan cara mencucinya sebanyak 7 kali Pak, dan salah satunya dengan tanah. Ya, bagus. Seperti sabda Nabi, ya, bejana yang dijilat anjing dicuci 7 kali. Yang pertama atau yang terakhir dengan tanah. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Saya Pak, Ya, Saudara Dimas. tadi kan ada di bagian najis Pak, yaitu air bukan najis. Nah, misalkan ini menurut pengalaman saya pribadi Pak, ya, bagaimana dengan sumur yang kemasukan oleh bangkai tikus gitu Pak? Soalnya terkadang tikus itu kan ada yang masuk sumur gitu Pak, kadang tidak ketahuan terus mati di dalam sumur. Bagaimana Pak penjelasannya Pak? Ya, tentang sumur, ya. Jadi jika halnya sumur itu kemasukan tikus, kemudian menjadi bangkai di dalamnya, kita lihat nih, ya, sumur itu kira-kira udah mencapai 2 pula atau belum? Ya, 200 liter, sekitar 200 liter itu atau belum? Jika halnya sudah, maka itu tidak mengapa, itu tidak najis. Akan tapi jika baunya masih ada, itu kita tunggu nih, kita biarin. Kalau misalkan memang air sumur tersebut belum mencapai 2 pula, jadi kita ambil tikusnya, ya, tadi sebelumnya diambil dulu tikusnya, kemudian ditambah airnya hingga mencapai 2 pula, ya, begitu, untuk menghilangkan najisnya, ya. Jika halnya memang masih bau, itu dibiarkan terlebih dahulu hingga baunya hilang, gitu. Paham, Dimas? Paham Pak. Ya. Baik, setelah ini kita mengerjakan soal, ya. Baik Pak. Bawa buku semua? Oh Pak. Ya, buka halaman 5, ya, dan dikerjakan soal tersebut. Ya, sudah semuanya, ya? Sudah siap? Kumpul ke depan saja, biar Bapak saja yang koreksi. Baik Pak. Ya, baik. Setelah belajar toharoh ini, kita akan mengulas, ya. Kita akan mengulas materi yang tadi Bapak sampaikan. Apakah bagaimana? Siapa tahu ada yang masih bingung, ya, atau belum ada yang paham tentang materi ini. Ya, coba Bapak ini, ya, kasih pertanyaan dulu, ya. Baik Pak. Ya, hukum toharoh adalah apa? Wajib. Maaf, Bapak sebutkan, ya. Hukum toharoh itu wajib. Kemudian macam-macam toharoh ada berapa? Ada 2 Pak, Toharoh apa? toharoh lahir dan toharoh batin. Ya, toharoh lahir dan juga toharoh batin. Kemudian ada air mutlak, ada mustakmal, kemudian ada musammas, kemudian mutanajis, ya. Apa itu? Macam-macam air, ya. Coba bisa sebutkan Saudara Jainuddin, apa itu air mustakmal? Baik Pak. Air mustakmal adalah air yang suci, tetapi tidak dapat digunakan untuk bersuci Pak. Ya, air yang suci tapi tidak dapat untuk Digunakan. bukan digunakan, tapi untuk tidak dapat untuk bersuci. Ya, kemudian terakhir nih, najis dibedakan menjadi 3 macam, yaitu apa saja? Baik Pak, Ya, Saudara Dimas. ada najis mukhaffaf,
khafa, kemudian najis mutawasita, dan najis mughalazah. Apa itu najis mughalazah? Najis mughalazah adalah najis yang berat, Pak. Najis yang berat. Eh, seperti apa? Najis yang berat itu cara menghilangkannya, Pak, lebih rumit dari najis-najis sebelumnya, Ya, yaitu terus? dengan menyiram 7 kali dan diantaranya atau terakhir itu dibasuh dengan tanah, Pak. Ya, benar sekali ya. Seperti tadi ya. Najis ini ya, najis mughalazah itu najis yang berasal dari hewan yang dagingnya haram dimakan. Seperti apa, Jainuddin? Seperti anjing ataupun babi. Ya, seperti anjing ataupun babi. Ya, karena jam kita sudah selesai, kita tutup ya Baik. pelajaran pada siang hari ini. Ya, untuk menutup pelajaran pada siang hari ini, mari kita mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.